Assalamualaikum, hai guys. Jumpa lagi dalam acara Podsesi Podcast Seminggu Sekali. Bareng aku Indri, seperti biasa nih yang ditemenin sama temen aku Kurnia yang kalau dilihat-lihat ini wajahnya nampak berseri-seri sekali. Kira-kira ada apa nih ya? Aduh, terima kasih loh pujiannya. Hari ini karena aku semangat banget nih. Kamu juga gitu, cantik banget hari ini. Aduh, dipuji Gak Kurnia ini aku langsung nge-fly gitu. Tapi makasih loh ya pujiannya. Hitung-hitung kamu dapat pahala muji aku. Amin. Oh iya, by the way, gimana nih kabar kamu hari ini? Wah, alhamdulillah hari ini aku seneng banget nih, Dri. Aku juga semangat juga, ceria juga untuk podcast kali ini. Kalau kamu kayak gimana nih hari ini? Alhamdulillah, kabar aku hari ini baik. Tapi ada rasa deg-degannya juga ya. Nggak tahu mungkin ini efek puasa ya. Soalnya kan kalau hari-hari biasa tuh ya aku podcast. Kalau setiap deg-degan kan pasti minum. Kalau sekarang tuh podcast pas puasa rasanya beda. Mungkin karena aku deg-degan terus nggak bisa minum gitu ya. Iya, kalau minum nanti batal dong. Iya dong. Oh iya teman-teman, dengan tema yang aku bawain kali ini adalah beberapa keutamaan dari Qiyamul Lail. Kira-kira kenapa sih nih kok podcast kita hari ini pakai tema itu? Nah, karena hari ini itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Andri. Bener banget nih ya, tapi sebelum kita lanjut nih ya, kita simak dulu yuk video berikut ini. Check it out! Bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari. Umat muslim tentunya menyambut bahagia, terlebih di bulan ini. Sejumlah amalan bisa dilakukan untuk meraih pahala. Salah satu amalan yang dinanti adalah menunaikan salat tarawih berjamaah di masjid. Tahun lalu, umat muslim di tanah air harus bersabar karena pemerintah tidak membolehkan salat tarawih berjamaah di masjid karena tingginya penularan virus COVID-19. Namun tahun ini umat muslim dibolehkan salat tarawih dan salat Idul Fitri berjamaah di luar rumah. Pengumuman dibolehkannya salat tarawih berjamaah di masjid bersamaan dengan kebijakan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dari tanggal 6 hingga 19 April mendatang. Wilayah PPKM Mikro diperluas dengan penambahan 5 daerah, yakni Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua, sehingga ada 20 provinsi. Nah, Oke, kayaknya masih di Podsesi Podcast Seminggu Sekali. Oh iya nih, gimana nih tanggapan kamu setelah lihat video tadi? wah, kayaknya Masya Allah sekali ya, kayak istimewa sekali gitu loh. Bener banget. Kalau menurut kamu gimana nih? Nah, pendapat aku nih ya, setelah lihat video tadi, aku tuh jadi ngebayangin betapa indahnya kalau kita bisa sholat malam seperti itu. Bener Nah, banget. ngomong-ngomong tentang sholat malam nih ya, aku sama Kurnia bakalan bahas beberapa keutamaan dari Qiyamul Lail. Dimulai dari Kurnia dulu. Nah, yang pertama itu mendapatkan kedudukan yang terpuji, Masya Allah. Nah, contohnya nih, ketika ada orang yang sholat atau ibadah dengan khusyuk dan diniatkan karena Allah, nah, orang tersebut itu akan mendapatkan tempat atau kedudukan yang terpuji, kayak mendapatkan tempat yang istimewa gitu loh. Bener banget. Nah, selanjutnya adalah orang yang bertakwa adalah orang yang berhak mendapatkan syurga. Kamu tahu nggak sih nih, kalau di syurga itu beda banget sama di dunia. Misalnya nih ya, kamu kalau di syurga, kamu pengen makan, tinggal makan. Kamu mau minum, tinggal minum. Kamu mau jalan-jalan keliling surga nih, tinggal jalan-jalan aja. Beda sama di dunia. Di dunia kita mau makan aja harus cari uang dulu. Iya, Mau bener. minum harus beli dulu. Mau jalan-jalan harus cari kendaraan dulu. Iya, bener banget sih. Nah, kalau misalnya di surga itu beda sama di dunia. Kalau misalnya nih, contohnya aku meninggal dalam keadaan jomblo nih Naudzubillah, misalnya. tapi jangan sampai ya. Terus abis itu aku masuk surga, amin. Amin. Nah, abis itu ketika aku di surga, aku pengen minta jodoh, itu bisa gak sih, Indri? Bisa, dan mungkin ya kalau ada nih, misal kalau kamu dapet jodoh orang surga itu, mungkin dia nggak bakalan tukang ghosting kayak cowok-cowok di dunia gitu ya. Wah, kayaknya kamu ini pernah di ghosting nih. Nggak pernah tapi hampir, tapi jangan sampai lagi nih ya. Mungkin penonton yang ada di rumah nih yang sedang mendengarkan podcast kita pernah nih di ghosting. Nih ya, aku kasih pesan buat cewek-cewek di luaran sana. Kalian tuh jangan mau percaya sama omongan laki-laki gitu loh. Karena aku udah pengalaman ya, omongan laki-laki itu cuma janji manis. Aduh, kalau gak serius gak usah deh. Aduh. Nah, lanjut nih. Yang kedua atau yang
selanjutnya yaitu orang yang dipuji Allah akan digolongkan ke dalam ibadur rahman. Contohnya ketika orang tersebut beribadah nih, contohnya kayak sholat malam. Kan orang tersebut terbiasa gitu kan ya, nggak males dan nggak ngantuk karena sudah saking terbiasanya gitu loh. Beda sama orang yang belum terbiasa atau mau memulai sholat malam gitu, kayak rasanya tuh ngantuk dan berat banget, apalagi matanya sepet banget kan. Bener. Kamu pernah nggak sih kayak gitu? Pernah dulu, aku inget banget ya waktu awal-awal kalau nggak salah kelas 4 SD, seingat aku pertama kali dibangunin ibu buat sholat malam tuh jujur mata aku rasanya sepet banget, apalagi kan besoknya tuh aku harus sekolah masuk pagi. Terus aku bilang gini, Bu, kalau aku bangun sekarang nanti aku ngantuk di sekolah, takut nggak konsentrasi sama pelajaran. Tapi lama-lama itu enggak, aku ngerasain sendiri. Terus ibuku tuh bilang, lama-lama enggak, mungkin ini awal aja bagi kamu. Nanti kalau kamu udah terbiasa pasti rasanya kayak bangun mau sholat subuh. Iya gitu. bener banget. Jadi malas tuh harus dilawan ya biar Bener. terbiasa. Kan ini membiasakan hal-hal yang baik. Bener kan? banget. Terus apa lagi nih, Dri? Terus diakui keimanannya oleh Allah. Apalagi nih ya sekarang kan bulan Ramadan. Nah, kamu tahu sendiri kan bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Nah, maka dari itu kita harus menjaga dan meningkatkan keimanan kita dengan cara banyak-banyak berzikir ataupun membaca Al-Qur'an. Nah, bener banget. Tadi kan ada berzikir ya, salah Iya. satu ibadahnya. Nah, berzikir itu salah satu ibadah yang menurut aku tergampang gitu loh. Kita bisa sambil duduk kayak gini, kita bisa sambil berdiri, berjalan, tidur. Kita bisa sambil ngapain aja gitu loh, tinggal mengucapkan subhanallah, astagfirullah kayak gitu. Kayak ibadah itu sebenarnya banyak gitu, nggak harus kayak ya gitu deh, pokoknya kayak tidak dipersulit gitu loh. Bener banget. Terus juga selain berzikir, membaca Al-Qur'an sekarang tuh nggak perlu dipersulit. Soalnya kan sekarang kan udah ada Al-Qur'an di HP juga kan ya. Iya bener banget. Nah, kalau orang yang nggak terbiasa baca Al-Quran di HP, sekarang itu udah ada Al-Quran saku yang bisa dibawa kemana-mana. Bener. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak baca Al-Quran atau nggak beribadah gitu loh. Karena ya banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan ketika ada waktu luang gitu, ketika ada waktu kosong tersebut, kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu dikabulkannya doa dan dosanya itu akan diampuni nih, Dri. Ketika orang tersebut benar-benar, contohnya ya nih, ketika orang tersebut benar-benar berdoa, meminta ampun kepada Allah, terus benar-benar nggak mau ngulangin perbuatan buruknya. Allah itu seketika tahu gitu loh, oh ternyata hambanya nggak akan mengulangi ya gitu. Dan bayangkan pada saat itu juga Allah itu langsung kayak gini, iya hambaku nggak apa-apa kok, saya maafin gitu. Kayak ya Allah ternyata tuh sepemaaf itu ya, sepenyayang itu ya gitu loh. Kayak kasih sayang Allah itu melebihi Tiada segalanya. duanya. Allah aja maha pemaaf ya, masa hambanya tuh enggak. Kalau Allah Iya. saja bisa memaafkan, masa kita nggak bisa sih? Iya bener banget. Jadi kita harus saling memaafkan, jangan saling membenci ya guys. Apalagi nih bulan puasa nih ya. Kalau kita memaafkan orang kan lumayan nambah-nambah pahala. Iya bener banget. Terus apa lagi nih, Dri? Terus selanjutnya ada diberi kebaikan dunia dan akhirat setiap malam. Kalian tahu nggak sih ketika kita ingin sesuatu nih ya, terus Allah itu akan memberikan. Dah, tapi kita Harus berdoa dulu, harus usaha dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya kalau aku pernah nih ngalamin ketika aku pengen sesuatu, ternyata aku udah berdoa, cuman aku kurang usahanya gitu loh. Dan itu gak ada hasilnya gitu. Setelah aku revisi lagi, apa ya yang salah, apa ya yang kurang, ternyata usahaku kurang, ternyata tidak diimbangi gitu. Jadi Harus usaha seimbang sama gitu. doa itu harus seimbang. bener bener. banget. Kamu pernah nggak sih kayak gitu, pengen juara misalnya, juara atau pengen sesuatu hal yang besar deh misalnya, pernah nggak sih? Pernah, kalau nggak salah itu dulu seingatku sih waktu aku kelas 6 SD. Waktu itu kan ada lomba gerak jalan sekecamatan dan kebetulan aku jadi pemimpin regunya. Terus aku berdoa sama Allah, ya Allah, aku pengen besok itu juara 1. Langsung kayak gitu kan. Iya. Terus 2 minggu dari setelah aku doa itu tadi, itu langsung dapat pengumuman dari sekolah kayak gini, selamat ya, regu kamu dapat juara 1. Terus aku langsung kayak gini, nggak nyangka banget, doa aku langsung dikabulin sama Allah. Iya gitu. bener banget, kayak ya itu tadi loh, usaha sama doa itu harus Diimbangi. Iya diseimbangin. Nah terus abis itu juga kalau misalnya doa itu jangan setengah-setengah,
maksudnya kayak harus memenuhi target gitu loh. Kalau misalnya aku pengen juara 1, ya jangan berdoa untuk ya Allah aku pengen juara aja ya Allah, jangan maksudnya kayak nggak memikirkan juara 1 atau 2 gitu loh, maksudnya kayak juara aja gitu. Ya nanti Allah bakalan kayak random gitu loh, bakalan ngasih juara, ya udahlah juara 2 aja, nggak usah juara 1 gitu. Bener Beda banget. sama yang tadi kan, Iya. udah kayak langsung ya Allah aku pengen juara 1, nanti langsung sama Allah langsung dikasih juara 1. Masya Allah. Bener banget. Duh, nggak nyangka nih ya. Tadi udah lumayan lama nih ya kita Iya, berbincang-bincang. bener Tapi banget. sayang banget nih teman-teman. Waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi kalian jangan khawatir. Kita bakalan balik lagi di minggu depan dengan tema-tema yang lebih menarik. Iya benar banget. Dan jangan lupa hari ini harus selalu bersyukur dan harus semangat juga. Dan jangan lupa sama apanya nih? Jangan lupa juga 3M khususnya buat kalian di luaran sana yang masih bandel gitu ya. 3M itu apa aja sih? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ya, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Saya Kurnia. Dan saya Indri. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.